Halo teman-teman, balik lagi di lovemotor.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan lancar rezeki ya, amin. Jadi di depan kalian ini ada Satria FU tahun 2012. Dan ini terus terang gue gak ada niatan buat beli ini cuy, karena ya ini buat iseng aja sih sebenarnya. Jadi gue bakal ngebahas gimana sih bang rasanya pakai Satria FU selama 2 bulan. Jadi ini udah jalan sekitar 2000 km. Dan langsung aja kita bahas secara lengkap. Tapi sebelum itu bumper dulu. Let's go. Oke, terima kasih bagi kalian yang udah subscribe, like, and share di lovemotor.com. Kalau misalnya belum, silahkan tekan tombol subscribe di bawah. Jadi langsung aja, di sini gue bakal ngebahas 2 bulan pakai si Satria FU dari kantor ke kosan. Ya adalah sekitar 20 kilo setiap harinya, dan gue rasa ya gue punya kesan positif sih dengan sepeda ini, karena sepeda lagi motor istilahnya, karena orang Surabaya kan panggilannya kalau motor tuh sepeda cuy. Nah kalau motor ini sih buat harian oke banget ya, karena selain desainnya ramping, terus beratnya nggak terlalu berat-berat banget. Anyway, ini 107 kilo ya. Jadi kalau misalnya lu nggak tahu, FU ini sebenarnya sih beratnya mirip-mirip sama Beat ya. Jadi motor ini enteng banget, tapi tenaganya luar biasa banget. Karena ini lu bisa lihat sendiri, mesinnya tegak ya, 150 cc, DOHC pakai oil cooler. Buh. Nah, di sini kan ada tulisan Hyper Underbone. Oke, kita flashback bentar. Jadi tahun 2009 atau 2010-an itu masa-masa kejayaan si FU ini, karena memang di masa itu untuk Matic tuh masih belum zaman ya. Jadi Matic tuh ya paling apa gitu, Honda Beat tuh baru mulai awal tuh 2009, dan itu masih karbu sih. Nah, zaman dulu pas gua SMA masuk kuliah, ini motor tuh jadi motor yang favorit banget buat anak muda. Tapi kalau sekarang di tahun 2021, anjlok cuy. Jadi lu bisa peroleh untuk motor ini dengan harga di range ya 6 sampai 7 jutaan di tahun 2021. Ini tahun 2012 ya ini, Bang. Jadi kalau misalnya lu pengen semacam nostalgia atau pengen nyari kendaraan yang kenceng tapi nggak nyusahin, ya ini bisa jadi alternatif sih bagi lu sendiri. Oke, kita bahas dari eksteriornya dulu, dari depan. Lo bisa lihat sendiri untuk headlampnya. Di sini terpisah ya antara headlamp yang lampu dekat maupun yang lampu jauh. Yang dekat itu yang atas, yang jauh yang bawah. Kemudian untuk seinnya masih bohlam. Untuk lampu senjanya gue ganti dengan LED. Lampu dekat jauhnya juga gue udah ganti dengan LED. Terus ya seperti yang gue tadi bilang, untuk proporsi headlampnya ini jomplang sih. Jadi terlalu kebanting. Harusnya sih pakai yang FL atau yang sebelumnya malah lebih ganteng. Nah, kalau misalnya lu lihat di sini di bagian bawah, di bagian velgnya ini standar ya. Jadi dia pakai 10 spoke, dan kasnya Satria F maupun Shogun SP dia rimnya sama, velgnya sama. Dan ini untuk cakramnya gede banget ya dibandingkan dengan bebek biasanya. Kalipernya pakai 2 kaliper, dan ini belum ada mereknya. Tapi kalau untuk yang injeksi kan dia pakai itu tuh, Beyblade. Ini untuk bannya udah gue ganti ya. Dari semula 70/90 gue step up ke 1 level jadi 80/90. Sedangkan kalau yang belakang itu gue ganti di 90/80. Jadi lebih proporsional sih. Kalau misalnya bawaannya terlalu ceking gitu. Yang menarik di sini nih. Jadi karena ini motor ayam jago. Dulu panggilannya ayam jago. Nah, di sini ada semacam fog guard ya. Jadi ini buat ngelindungi si sealnya biar nggak terlalu gampang bocor. Jadi penyakit motor laki kalau misalnya shocknya teleskopik kayak gini nyambung ke atas, itu biasanya sealnya itu gampang bocor sih. Jadi AC gampang banget. Tapi berkat adanya ini, jadi ini lebih awet. Terbukti sampai sekarang belum ada bocor-bocor sama sekali. Gitu. Oke, kita bahas di bagian samping. Ya ini khas anak muda banget ya. Jadi kecil, sporty, dan ini pakai monoshock. Monoshocknya juga dia nggak pakai linkage, jadi dia langsung ya ke swing arm.
Kalau dari belakang lu bisa lihat sendiri, semuanya masih pakai bolam, nggak ada pakai LED sama sekali. Dan overall ini bener-bener ramping ya. Terus kalau misalnya lu lihat di bagian untuk knalpotnya juga dia nggak ada protektor sama sekali. Jadi hati-hati aja kalau misalnya punya bocah atau punya istri ya. Jadi kalau misalnya pas panas-panas jangan sampai nyelomot kayak sini. Lumayan cuy, ini panas banget cuy. Oke, kita bahas mesin ya. Mesinnya 150 cc. Ini tipikalnya overbore, jadi kubikasinya itu 62 mili kali 48. Kompresinya sekitar 10,5. Dan tenaga yang dihasilkan lumayan gede banget. Jadi 16 horsepower di 9.500 rpm dengan torsi di 12 Nm di 8.500. Untuk konsumsi bahan bakar selama gua nyoba sih ya ada sih sekitar 30 km per liter mungkin. Jadi gua hitung-hitung sih untuk 100 km itu gua cuma habis sekitar 20.000 per talet. Jadi 2,61. Nah, lu bagi aja tuh 100 bagi 2,61 kan ada 30 berapa gitu. Untuk kapasitas dari tangki bensinnya juga lumayan berubah ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu sekitar 4,9 liter. Kalau yang FL dan ke atasnya itu 4,1 liter. Jadi lebih kecil, tapi ini lebih gede gitu. Nah, kita balik ke ini area stang kemudi. Ini sebenarnya PR banget buat gua cat secara baik lagi soalnya ini udah korosi. Nggak tahu ini bahannya babet atau besi. Cuma ini kok kayaknya sih dicat lagi oke nih. Dan ini untuk kontaknya udah gua ganti dengan yang bermagnet biar lebih aman aja sih. Gue dapat ini dengan harga ya 7 juta sebenarnya. Agak terlalu mahal sih dengan range kayak gitu. Cuma karena kemarin kebutuhan ya, jadi butuh motor secara cepat ya udah akhirnya gue beli ini iseng aja sih. Karena sebelumnya niatnya pakai sepeda cuy. Dan gue dapat ini di kilometer masih 38.000. Sekarang masih udah 40.000. Jadi udah jalan 2.000 kilo selama 2 bulan. Memang benar-benar buat motor harian ya. Kalau misalnya lu lihat di sini, ini simpel banget untuk pengoperasiannya. Jadi ada rating kiri kanan, lampu dekat, lampu jauh, ada tuas cuknya juga. Anak zaman sekarang mungkin nggak tahu ini tuas buat apaan. Ini tuas cuk cuy, klakson, starter, dan ya standar sih. Kalau misalnya lu lihat, di sini ada mode. Jadi modenya ada 3 ya. Off, terus power sama eco. Ini sih nggak ngaruh sama CDI yang ada di sini. Jadi bukan dual band kayak punya BRT ya. Cuma dia itu semacam ini aja, shift like aja. Jadi kalau yang eco itu dia akan berkedip di 5.500 rpm, tapi kalau untuk yang power dia akan berkedip di 9.500 rpm gitu. Pas peak powernya. Ya overall sih berguna juga sih bagi gue yang pengen irit-iritan. Jadi kalau pengen ngirit ya udah di style di yang ini eco, tapi kalau pengen ngebut ya di style yang power, meskipun nggak ngaruh sama kurva dari pengapiannya sendiri gitu. Nah kalau bicara soal handling nih, ini motor emang juara banget ya untuk membelah kemacetan. Jadi nyaman banget, apalagi pas gue tinggal di Bungerasih di terminal itu gampang banget nyari parkiran. Biasanya kan susah tuh pakai Supra tuh. Nah kalau pakai ini gampang, tinggal diselipin aja bisa kayaknya. Dan ya mungkin untuk kedepannya ini motor bakal gua ganti karena memang karena gua udah dapat kantor yang baru, jadi mungkin kedepannya gua bakal sepedaan lagi deh. Jadi kalau misalnya lu pengen ini ya bolehlah kontak ke gua. Ini gua lepas sekitar 6 juta aja. Jadi rugi sejuta nggak masalah. Yang penting sebenarnya ini udah overall tinggal dirapin aja sih cat-catnya gitu. Oh ya, kalau ngomongin kelemahan sih, kelemahannya cuma satu cuy. After sales-nya itu luar biasa ya untuk Suzuki. Jadi buat produknya tuh bagus. Cuma untuk after sales-nya, untuk harga jual kembalinya tuh bener-bener anjlok. Dan gue kemarin datang ke Beres Suzuki itu, waduh, itu Beres Suzuki tapi menerima motor-motor yang lain. Jadi gimana ya, nggak profesional sekali. Jadi kayak kesannya ya udahlah, gue udah punya motor bagus tapi mau servis bingung gitu.
akhirnya kemarin gue servis di bengkel resmi, dan ya gitulah, kalau dibandingkan Yamaha dengan Honda masih jauh banget ya untuk kualitas servisnya, baik itu orangnya maupun secara pelayanan juga nggak terlalu bagus gitu. Apakah gue kecewa? Ya namanya juga coba-coba, jadi nggak boleh disesalin ya. Ya mungkin gitu aja untuk review 2 bulan pertama gue pakai si Satria FU ini. Kalau misalnya lu berminat di Surabaya silakan kontak gue. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Ini jadi motor mingguan jadinya. Oke, mungkin gitu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton di alifmotor.com. I'm out and see, bye bye.